Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini saya akan membahas banyak banget pertanyaan tentang robot trading autopilot, khususnya tentang profit yang didapatkan. Jadi pertanyaan paling umum itu adalah, kok profit saya kecil ya? Kok profitnya kecil ya? Saya udah 1 bulan profitnya itu cuman 150.000, cuman 100.000, kok kecil banget, apa yang salah, kok beda dengan yang dijanjikan, kok beda dengan yang saya sebutkan di media-media nasional, di TV, Kompas TV, Metro TV, TV One, kok beda, katanya kalau di TV profitnya bisa besar, nah, katanya begitu, lalu kenapa kok cuman 100.000 profitnya sebulan? Oke, diluruskan gini, jadi ketika kita berinvestasi, ada yang namanya return on investment. Contoh, kalau misalnya return on investmentnya 10%, jadi setiap rupiah yang kita berikan itu akan mendapatkan 10% dari modalnya. Contoh, kita berinvestasi misalnya 100 rupiah. Kalau return on investmentnya 10%, berarti di akhir periode, misalnya return on investmentnya per bulan ya, jadi di akhir bulan kita akan mendapatkan 100 modalnya plus 10 rupiah sebagai 10% dari return on investment. Jadi uang kita akan menjadi 110 rupiah. Nah, sekarang kita lihat robot trading autopilot. Robot trading autopilot itu selalu saya sampaikan di media, di TV One, di Kompas, Metro TV, bahkan di channel YouTube D7 TV, di Instagram, pokoknya di mana-mana. Saya selalu mengatakan kisaran profitnya itu adalah sekitar 20 hingga 60% per tahun. 20-60%. Bisa nggak di atas 60%? Bisa, sangat bisa sekali ketika pasarnya lagi bagus. Memungkinkan nggak di bawah 20%? Mungkin saja kalau pasarnya lagi jelek. Jadi anggaplah, tapi rata-rata 20-60%. Artinya apa? Kalau kita pecah per bulan, itu sekitar 1-5% per bulan. Seperti itu. Itu adalah track record yang sudah tercapai. Kedepannya apakah bisa lebih tinggi? Ya tentu saja bisa. Kalau kedepannya bisa nggak lebih rendah lagi? Ya bisa juga gitu loh. Karena tergantung pasar. Kenapa tergantung pasar? Karena ini adalah bisnis yang real, investasi yang real, sehingga mengikuti pasar yang benar, pasar yang real. Kalau misalnya dikatakan minimal fixed income pasti 10% per bulan, nah itu nggak real tuh. Dari mana ke 10%? Kok bisa, kok berani? Bisnis restoran aja ngikutin pasar, bisnis properti aja kalau pasarnya lagi ambruk ya jelek, nggak jalan. Bisnis tas custom sekalipun itu kalau misalnya pasarnya lagi bagus, yes booming, tapi kalau pasarnya lagi jelek ya nggak jalan juga gitu loh. Jadi makanya tergantung dari kondisi pasarnya. Nah sekarang kita ambil aja deh 1% per bulan deh, biar gampang ya, for the sake of calculating ya. Jadi demi ngitung yang gampang gitu, anggaplah 1% per bulan. Artinya apa? Artinya kalau kita taruh $100 per bulan, ya sangat wajar sekali kita mendapatkan $1. Sekali lagi, kalau kita depositnya $100, 1,5 jutaan gitu ya, wajar banget kalau kita mendapatkan $1 per bulan atau 15.000 rupiah per bulan, sangat wajar. Nah, tapi yang menarik adalah beberapa user itu merasa mendapatkan $10 per bulan itu kecil. Itu beberapa kali sempat ada yang ngomong di Instagram Online D7, bahkan komen di YouTube, bahkan sampai komen di Facebook, sampai bikin grup sendiri. Nah itu kayak ketika kami lihat, kami cek akun-akunnya, ternyata apa? Loh, profitnya 10% sebulan. Tapi masih berani bilang kecil. 10% per bulan, oke, secara rupiahnya mungkin kecil, hanya 150.000. Kenapa kecil? Karena depositnya pun kecil, seperti itu. Sekarang contohnya gini, misalnya saya taruh uang saya 1,5 juta itu saya taruh di bank gitu ya, taruh di bank deh, bunganya berapa? 0. Kenapa 0? Karena di bawah jumlah tertentu malah gedean biaya administrasinya dibandingkan dengan bunga yang kita dapatkan. Artinya apa ya, uangnya malah minus terus dan pasti habis. Kemakan inflasi juga kok, kemakan inflasi juga seperti itu. Jadi kita harus punya perbandingan. Ketika kita bilang sebuah return itu kecil atau besar, harus ada perbandingannya. Nah, perbandingannya apa sih biasanya? Yang paling gampang itu adalah bunga deposito. Kenapa? Karena sekarang gini, opportunity cost-nya adalah kita punya uang, cost-nya adalah kalau ini saya taruh di deposito menghasilkan sekian.
Kalau kita taruh di sebuah investasi yang lebih kecil hasilnya dari deposito, ya mendingan taruh deposito dong. Ada LPS dijamin, habis itu aman ya, secara relatif jauh lebih aman, uangnya bisa jadi nggak hilang. Kenapa ya? Karena dijamin oleh LPS tersebut. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan inflasi, ya uang di deposito ya pasti habis, seperti itu, pasti habis. Lama-lama ya akan tergerus terus, karena daya beli uang kita di deposito itu kan akan habis, akan hilang. Sedangkan kalau misalnya entah kita investasikan misalnya di properti, di bisnis, atau di robot trading forex atau pilot, itu kan profitnya itu kan kisarannya jauh di atas bunga deposito, jauh di atas inflasi. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini adalah investasi yang sangat menguntungkan si robot trading atau pilot ini, seperti itu. Tapi terlihatnya kecil karena depositnya kecil. Nah, jadi ini menjadi sebuah ide juga, sebuah masukan juga, bahwa mindset yang benar adalah carilah sebuah instrumen investasi yang returnnya di atas deposito, itu dulu yang pertama, di atas inflasi. Lalu setelah di atas inflasi, Anda tinggal tambahkan saja depositnya atau investasinya. Misalnya saya invest di kos-kosan, misalnya menghasilkan 1% per bulan, misalnya net profit dari kos-kosan tersebut adalah 1 juta rupiah, 1 juta rupiah per kos-kosan, contoh aja biar gampang. Lalu kemudian saya tahu biaya hidup saya itu adalah 30 juta per bulan. Artinya apa? Ya udah, saya tinggal invest di 30 kos-kosan. Mindsetnya kayak gitu. Saya punya satu warung, menghasilkan net profit per bulan adalah 1 juta rupiah dengan modal 50 juta misalnya untuk buka warung. Modalnya 50 juta, menghasilkan 1 juta per bulan misalnya. Ini contoh. Lalu kemudian saya tahu biaya hidup saya adalah 30 juta per bulan. Ya udah, saya buka 30 warung. Modalnya berapa? 50 juta kali 30. Seperti itu. 1,5 miliar. Jadi saya modal 1,5 miliar, hasilnya adalah 30 juta per bulan, sehingga bisa menutupi biaya hidup saya, sehingga saya mencapai yang namanya financial freedom. Robot trading forex juga sama. Kalau misalnya nih, kita tahu bahwa misalnya kita anggap aja trading forex ini returnnya, profitnya adalah 1% per bulan misalnya. Kita tahu bahwa setiap kita taruh 100 juta, ya udah Anda akan mendapatkan 1 juta. Artinya apa? Kalau biaya hidup Anda 30 juta, ya udah Anda investnya 3 miliar. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Meskipun kenyataan di lapangan ya profitnya nggak 1% banget lah, pasti di atasnya, seperti itu. Jadi Anda bisa hitung. Jadi yang disalahkan itu bukan performa robot tradingnya, tapi investmentnya lah yang harus ditambahkan, sehingga profitnya itu bisa terasa bagi Anda dan bisa membiayai gaya hidup ideal Anda, sehingga Anda mencapai yang namanya financial freedom, seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bijak? Nah, ini pertanyaan bagus juga nih. Apakah bijak kalau misalnya semua uang saya, atau bahkan saya pinjam uang untuk taruh di robot trading atau pilot? Jawabannya adalah tidak, gitu ya. Tidak. Kenapa tidak bijak? Kenapa? Karena semua investor yang profesional melakukan satu yang namanya aset alokasi. Aset alokasi. Jadi misalnya dia punya budget investasi misalnya 10 juta, ya akan dipecah-pecah. Misalnya masing-masing 2 juta, atau proporsional, untuk yang returnnya kecil proporsinya lebih kecil, untuk yang returnnya gede proporsinya lebih gede, seperti itu. Jadi ada yang namanya aset alokasi. Saya sendiri pun memecah-mecah alokasi investasi saya. Ada yang di bisnis, ada yang di emas, ada yang di saham, ada yang di forex, seperti ada yang di robot trading forex atau pilot, ada yang di mana-mana, seperti itu. Sehingga ada juga nih properti misalnya, sehingga ketika terjadi apa-apa di salah satunya, entah propertinya lagi down, entah sahamnya lagi merah, entah robot trading atau pilotnya ternyata lagi nggak bagus, pasarnya nggak bagus, nah yang lain itu bisa mengimbangi. Ini namanya hedging ya. Jadi dengan melakukan diversifikasi aset, sebenarnya ini adalah untuk mengecilkan risiko. Nah, Anda kan concern utamanya banyak banget itu adalah karena resikonya. Bisa loss nggak? Semua investasi pasti bisa loss. Kalau misalnya ada investasi yang dikatakan tanpa loss, ini yang harus hati-hati justru. Semua investasi pasti ada loss. Kenapa? Pasti bisa loss. Ada potensi untuk loss. Dan lossnya adalah sebesar modal yang Anda tempatkan. Ibarat ya ngomong gampang, ya ngomong straightforwardnya, uang Anda habis, loss, selesai. Seperti itu. Jadi kita harus bijak ya, harus benar-benar bisa mengalokasikan aset kita, mengecilkan resikonya, sehingga ketika resiko itu terjadi ya kita jangan jadi gembel lah, jangan jadi malah jadi menderita secara finansial. Makanya sangat tidak disarankan kita berinvestasi dengan uang pinjaman, apalagi uang pinjamannya uang panas gitu ya.
sebaiknya jangan. Kenapa? Investasi itu adalah skill ketiga dari 3 skill keuangan. Yang pertama adalah skill mencari uang, yang kedua adalah skill menyimpan uang Anda, yang ketiga baru skill menginvestasikan uang Anda. Kalau Anda sampai pinjem, misalnya mau deposit di robot trading autopilot, Anda sampai harus pinjem ke teman Anda, ke bank, ke rentenir. Artinya apa? Skill nomor 1 Anda belum dikuasai. Anda belum menguasai skill mencari uang, sehingga untuk Anda harus pinjam uang untuk menjalankan skill yang ketiga atau investasi. Dan itu banyak terjadi di Indonesia, sehingga kenapa banyak orang yang akhirnya misalnya mau invest di saham, akhirnya pinjam uang sana sini, akhirnya sahamnya ketika merah ya udah dia harus bayar utangnya yang dijaminkan, misalnya mobilnya hilang. Nah, itulah yang saya tidak ingin terjadi kepada para klien dan para member pengguna robot trading autopilot online D7. Makanya saya selalu katakan, bijak nggak kalau sampai minjem? Saya katakan ya nggak bijak gitu. Ya nggak bijak. Anda cari uangnya dulu, baru kemudian pakai uang dingin Anda. Uang dingin ya, jangan uang modal kerja ya. Uang dingin itulah yang kemudian diinvestasikan. Apapun investasinya sama, nggak mesti robot autopilot. Anda mau invest di properti, Anda mau invest di saham, gunakanlah uang dingin Anda. Supaya Anda punya uang dingin yang banyak, kuasailah skill nomor 1 dalam keuangan, yaitu skill mencari uang, mendatangkan uang, mendapatkan uang. Gimana caranya? Kuasailah yang namanya high income skill. Skill jualan, marketing, digital marketing, public speaking, semuanya, negosiasi, semuanya Anda kuasai, atau Anda kuasai beberapa saja, sehingga income Anda pasti akan meningkat jauh dahsyat, luar biasa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat diskusinya pada video kali ini. Kalau Anda rasa bermanfaat, silakan Anda like videonya. Dan Anda kalau ada pertanyaan tentang robot trading autopilot, Anda bisa tanya di Instagram kami online D7 atau di channel YouTube ini. Anda bisa komen di bawah. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, ada misalnya bingung-bingung kok kayaknya robotnya belum jalan ya, udah beberapa hari seperti itu, Anda bisa kontak aja langsung, lebih cepat kontak. Anda bisa kontak nomor telepon yang ada di bawah. Anda bisa kontak SMS, mau WhatsApp, mau telepon, mau video call, terserah Anda. Pokoknya kita punya nomornya kok di bawah. Itu Anda bisa kontak. Anda bisa tanya-tanya kalau misalnya Anda merasa ada gangguan dalam softwarenya, karena kami pasti akan bantu. Yang salah, yang kebanyakan salah itu adalah Anda komen di bawah itu adalah untuk misalnya ada gangguan nih, misalnya Anda merasa ada gangguan. Kok robotnya belum jalan ya, udah 2 hari ya. Padahal Sabtu Minggu itu Anda merasa robotnya nggak jalan, lalu Anda tulis di bawah, Anda bilang robotnya nggak jalan-jalan, ya kami tidak akan bisa menjawab sifat itu. Kalau Anda mau yang fast response, Anda bisa langsung kontak aja customer service yang ada di bawah. Oke, jangan lupa Anda share juga videonya supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat tentang bagaimana cara berinvestasi dengan lebih bijak. Dan terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya.